ketika Bapak tadi menjelaskan bahwa menolak tegas reklamasi ini, tentunya punya alasan-alasan tertentu sebagai dasar untuk penolakan. Silakan. Jadi pertama ya, kalau dari segi teknik ya, bahwa jumlah yang akan direklamasi kan cukup besar ya, ada 800 hektar ya. Mereka tuh membandingkannya dengan Singapura gitu loh ya, membandingkan dengan Singapura dari perspektif ekonominya Singapura. Anda harus lihat loh, ketika Singapura mereklamasi itu Riau itu habis semua pantainya, nelayannya habis, abrasinya luar biasa. Jadi kita melihat masalah dari perspektif kerakyatan, perspektif marhen gitu ya. Kemudian kita sudah punya, jangan jauh-jauh, di Pulau Bali sendiri kita sudah punya yang contoh nyata di depan hidung kita sendiri adalah di Serangan. Apa yang terjadi di Serangan? Masyarakat itu nelayan itu habis semuanya, tidak bisa nelayan lagi. Ada satu pergantian profesi yang sangat revolusioner, yang dimana memang kita lihat kesejahteraan rakyat di Serangan juga tidak meningkat dengan adanya Serangan. Belum lagi dengan adanya dampak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu contoh yang di depan hidung saja belum beres, aset itu belum beres. Sekarang mau membuat yang ada di Tanjung Benoa. Karena investor itu lebih baik dia mereklamasi, mendatangkan pasir untuk mengeruk itu laut dibandingkan untuk beli tanah. Karena perhitungannya kan cukup besar perbandingannya. Dan sekarang pertanyaannya, ada nggak orang Bali, pengusaha Bali yang mampu untuk bisa menjadi bagian dari itu? Kalau tidak cuma di tataran buruh saja, di tataran teknis. Saya tidak mau anak muda Bali sudahi menjadi buruh, sudahi menjadi tenaga kasar, sudahi kita kalah bersaing. Dan kemudian juga dampak lingkungan seperti di Tanjung Benoa. Itu banyak yang namanya water sport ya. Olahraga yang air yang memang dimiliki oleh orang-orang Bali sendiri, orang-orang pengusaha kecil Tanjung Benoa sendiri. Ketika itu direklamasi, bagaimana itu bisnis itu bisa dijalankan, dan kemudian juga ada dampak lingkungan sebenarnya dan dampak agama. Jadi sekarang saja saya katakan pada masyarakat Bali ya, penduduk Bali saja sekarang ini tinggal 70% loh. 30% itu bukan Hindu. Sedangkan kalau kita belajar, kalau ingin mempertahankan Bali, kita sudah dapat petuah dari leluhur. Mempertahankan Bali, yang paling penting harus agama Hindu harus dijaga. Untuk menjaga agama Hindu perlu banyak orang Hindu. Tetapi sistem KB di Bali berhasil. Orang Hindunya nggak boleh punya anak banyak. Yang Hindu boleh punya istri banyak, kan begitu. Punya anak banyak nggak dilarang. Sosialisasi KB masuknya ke Banjar-Banjar, tapi nggak pernah masuk ke musola, nggak pernah masuk ke gereja. Masalahnya adalah kalau itu proyek itu terjadi, apakah orang Hindu ini harus bersiap? Siap nggak orang Tanjung Benoa akan berhadapan dengan puluhan ribu orang-orang dari seluruh Nusantara yang akan bekerja di sana, sedangkan kita orang Bali ini akan sibuk maturan terus gitu loh. 365 hari ya Ji ya, setahun 150 hari waktu kita habis upacara. Dan ini kan akan menambah pemiskinan Bali. Dan saya sampaikan kepada bendesa-bendesa adat, kepada tokoh-tokoh desa, sudahi Anda pakai alasan bahwa proyek itu akan mengambil tenaga kerja. Memang hotel buka, tenaga kerjanya diterimanya 300 orang Bali, tetapi nelayan yang hilang mungkin 500 atau 600, 2 kali lipat seperti itu ya. Ada pernyataan mengatakan bahwa dibangunnya reklamasi itu adalah untuk mengurangi bencana. Enggak lah, Jepang aja teknologinya hebat, tsunami bisa masuk kok. Untuk apa itu? Jangan tuh bohong semua. Yang namanya bencana alam, kita ini sebagai orang Hindu jangan gegabah gitu ya. Kalau kita sudah ada bencana, itu sudah kehendak alam. Manusia nggak bisa mengatur yang namanya tsunami, bom atau juga taufan, gunung meletus. Bayangkan Jepang itu baru 2 tahun yang lalu tsunami. Sistem Jepang itu sangat luar biasa di pantai selatannya Jepang dan utara itu. Kena tsunami juga. Jadi bodoh itu alasan yang mengatakan, itu alasan yang tolol menurut saya. Kalau ada profesor yang bicara begitu, ada pejabat yang bicara begitu, ya artinya mereka sudah menggurui alam. Nanti saya kalau reklamasi terjadi, saya yakin tsunami itu terjadi. Seperti kita salah pembangunan di Kute, akhirnya Tuhan Sang Hyang Widi memperingati dengan bom. Kemudian kita juga ada beberapa banyak bencana abrasi karena pembangunan di Ubud sudah mulai longsor karena para investornya membangun di bukit-bukit. Reklamasi jadi, tsunami akan terjadi. Justru siapa yang akan melawan kehendak
Tuhan ya. Sekarang silahkan saja rakyat di sana. Saya orang Jemberana mah aman ya, sudah ada di gunung sana seperti itu. Nah, sekarang dari persoalan tadi yang telah kita ungkapkan kepada Pak Miharse, bagaimana sebetulnya kita sebagai rakyat Bali untuk mensiasati hal ini? Ya, misal kenapa yang harus kita lakukan? Jadi menurut yang harus kecerdasan ya, ini kan tergantung pada pemimpin. Kalau seorang gubernur Bali, saya nggak tahu ya, rakyat Bali ini harus cerdas. Karena kan sekarang ada saling lempar nih. Katanya ada oknum pimpinan DPRD terlibat ya dari partai terbesar di Bali, saya nggak sebut. Ada yang jadi ada yang mengatakan bahwa SK gubernur ini nggak akan dicabut. Hasilnya kemarin cuma direvisi. Jadi seorang gubernur kalau nggak mendengar banyak orang dan sekonyong-konyong bahwa Bali ini punya dia sendiri kan salah ya. Wong cuma jabatan seorang pejabat cuma 5 tahun kok begitu ya. Iya kalau 5 tahun itu aman terus begitu ya. Makanya saya sampaikan bahwa kita sudah salah pilih pemimpin. Anda catat itu yang namanya caleg-caleg ya, DPR, Anda clipping itu semua, Anda catat di otak siapa anggota DPR yang dukung reklamasi, nggak usah dipilih, jangan dikasih kekuasaan. Harus tegas sekarang. Siapapun yang mau jadi wakil bupati, mau jadi apapun, Anda catat semua itu. Masyarakat harus memberikan sanksi, sama seperti masyarakat Jakarta ketika memberikan sanksi kepada dan memilih Jokowi sebagai gubernur. Sekarang masyarakat harus sadar, ini adalah pertandingan elit politik. Jakarta bermain. Di sini mantan-mantan pemimpin negeri ini bermain. Jadi ini semua kalau menurut saya pemimpin di Bali ini cuma kroco-kroco pesuruhnya saja. Makanya ketika Cristiano Ronaldo datang ke Bali alasan untuk mangrove begitu ya, saya nggak setuju. Bener, orang kaya bisa melakukan apa saja, mau datangkan Hollywood juga satu kapal juga bisa. Tetapi saya minta kepada rakyat Bali jangan terkesima sama orang Jakarta. Jangan terkesima sama Cristiano Ronaldo. Itu mereka mungkin beliau sendiri nggak ngerti ya, cuman suruh datang mungkin untuk propaganda. Tetapi kita harus takut sama Tuhan, takut sama leluhur di Bali. Jangan takut sama gubernur, sama wakil gubernur, sama ketua DPR, sama bupati apalagi. Ngapain kita takut? Saya bandingkan, ketika gubernur Bali menolak untuk mencabut SK, saya kasih perbandingan. Wong Undang-Undang Dasar 45 saja bisa diamandemen kok. Apalagi cuma seorang SK dari Mangku Pastike. Gitu loh. Nggak setuju saya. Soeharto saja bisa diturunkan. Kalau tetap ngotot, ayo kita turunkan. Ya, Soeharto yang didukung militer 32 tahun yang duitnya banyak banget itu bisa diturunkan. Apalagi cuma semeton kita yang begitu-begitu kita ngerti deh. Ya, makanya saya tegaskan, rakyat ini silakan. Kemarin ada yang mengatakan nggak usah demo. Demo itu adalah bagian dari demokrasi. Ya, kasih kampus-kampus itu demo. Kasih itu LSM itu demo. Ini kok mau diorbakan. Dan saya heran ya bahwa partai-partai itu tidak ada yang berbicara. Ada apa dengan partai-partai di Bali? Kok dia ketika ngomongin JKBM dia bicara, ketika ngomongin yang Bali Mandara bicara, ketika ngomongin program yang si Mantri bicara, kenapa urusan reklamasi semua ketua partai diam ya? Jangan-jangan ada yang salah dengan Pilgub kemarin, bongkar itu. Sekarang kita berikan contoh, di Riau seorang gubernur bisa diturunkan. Ya, saya sebenarnya dengan Pak Mangku Pastike baik-baik saja. Beliau ini, cuman mungkin menurut saya ya, orang di sekeliling beliau itu loh ya, yang membuat saya mungkin bahwa banyak yang merecoki gitu ya. Saya salut, saya pernah kasih penghargaan Hidup Muda Award loh ke beliau ya. Cuma saya agak heran kok kenapa kok mungkin tertekan, mungkin juga ada desakan Jakarta. Jadi saya harapkan Pak Gubernur tuh harus memang kembali berani gitu loh ya. Jadi dan kita punya legitimasi. Saya beruntung juga itu kemarin melihat pemilihan itu cuman beda 900 suara. Kalau ada apa-apa terjadi sama program Pemprov, kita bisa sampaikan ke gubernur dan wakil gubernur. Sorry ya, kemarin cuman beda 900 suara loh. Jadi setengah dari rakyat Bali nggak pilih Anda. Kita bisa bicara begitu, ya. Nah itulah sebuah pendidikan politik. Itu tugas saya dari Soekarno Center ngasih pendidikan politik. Rakyat jangan terkesima lah dengan hal itu. Bali nggak perlu begituan, saya rasa nggak perlu mercusuar begitu. Pak Miharse, demikian telah kita dengarkan semacam pencerahan lah demikian. Sekarang yang berikan kesempatan Pak Miharse yang ingin bergabung ya, memberikan
tanggapan ya atau memberikan apresiasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ngurah Haryawedakana tadi, silakan hubungi kami di 0361 894 400 atau 894 401. Ada pertanyaan yang disampaikan di dalam topik ini, ya, perlukah Bali dengan proyek bandara Buleleng? Nah, itu pertama. Dan yang kedua, perlukah Tanjung Benua direklamasi? Om Swastiastu, Pak Anggara Denpasar. Om Swastiastu, siang dengan Pak Anggara. Silakan Pak Anggara. Om Swastiastu, Pak Gusimura. Narasumber juga. Terima kasih kesempatannya. Ini adalah hal yang sangat menarik bagi saya sebagai tamu Bali, Pak. Saya mengucapkan selamat Pak pada Pak Gusimura karena di sini adalah sosok pahlawan. Beliau adalah sosok pahlawan. Jadi begitu mengkritisi tentang bagaimana ke depan Bali ini. Saya mengetahui di media maupun di di siaran Bali TV. Baik, terima kasih Pak. Begini, saya bagian dari kamu Bali. Jadi mengenai reklamasi ini ataupun tentang airport di bandara di Buleleng, apakah perlu? Saya rasa dua-duanya tidak perlu. Itu. Karena apa? Karena tadi disinggung tentang Singapura tadi Pak Gusimura. Saya setuju. Karena kebetulan saya kan profesi saya di bidang pariwisata. Jadi setiap hari saya ketemu dengan orang-orang turis. Benar Pak. Saya tidak main-main di sini Pak. Ini saya benar-benar saya. Jadi Bali ini sudah tidak seperti yang dulu. Sudah mau hancur. Begitu. Jadi kalau ini terjadi reklamasi ataupun dengan alasan airport di bandara dengan alasan pemerataan, saya rasa juga itu sangat menakutkan. Ya, karena kalau itu terjadi reklamasi ataupun bandara, nanti akan terjadi investor yang luar biasa, investor rakus yang luar biasa kesini kembali lagi. Nanti ini akan terjadi seperti Singapura. Semua disulap akan menjadi kota. Jadi tidak akan pedesaan-pedesaan tidak akan kehilangan. Jadi orang Singapura kesini menginginkan Bali ini seperti masih village ya, desa. Dia di sana di Singapura sudah bosan dengan kota. Jadi dia ke Bali melihat keindahan itu. Jadi saya tekankan di sini sebagai orang Bali, kalau boleh saya memilih biarkan Bali ini seperti yang dulu. Tolong sekali lagi reklamasi ataupun bandara airport jangan dua-duanya, kami tidak mau. Biarkan Bali ini seindah. Begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Semua Pak Anggara di Denpasar yang memberikan apresiasi. Jadi pemirsa, sering kita dengarkan apakah ini memang ambivalen para pejabat kita, apakah memang dengan reklamasi ini yang disebut dengan pariwisata budaya, apakah dengan kemudian reklamasi ini yang akan disebut dengan mempertahankan diri karena pemirsa, jawabannya tunggu lagi sebentar setelah yang satu ini.